mungkin kamu di antara satu orang yang kebagian banyak dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, karena lahirnya Nabi Muhammad adalah bentuk rahmat Allah. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan sebagai bentuk kasih sayang kami di atas muka bumi ini, rahmat kami kepada penduduk bumi kami berikan melaluimu wahai Nabi Muhammad. Siapa yang ingin mudah diberi kebaikan, siapa yang ingin hatinya gampang mengerjakan kebaikan, yang kemarin-kemarin hatinya gampang ngata-ngatain orang di dalam hati, gampang nggak? Gampang ya. Mudah-mudahan mulai malam hari ini Allah akan tumbuhkan benih-benih kebaikan dalam hati kita sekalian, insya Allah. Saya umumkan sekali lagi untuk tidak foto, tidak video. Bagi yang melakukannya, saya harap untuk segera menghapus. Begitu ya? Setuju semua? Sepakat semua? Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad basyarun lakal basyar, bebungaan tumbuh tuh malam. Berhala-berhala yang disembah di kerajaan-kerajaan Romawi tumbang hari itu, hari di mana lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang ingin Allah tumbangkan keburukan-keburukan dalam dirinya, yuk deketin Nabi Muhammad, yuk hidupkan malam hari ini, yuk benar-benar kita sibukkan diri bersolawat kepada Nabi Muhammad, membaca sejarah Nabi Muhammad, memuji-muji Nabi Muhammad, mendekatkan diri kepada baginda Nabi besar Muhammad dengan harapan semoga yang buruk-buruk yang ada dalam diri kita Allah Subhanahu wa taala menghancurkannya, sebagaimana Allah pada malam 12 Rabiul Awal telah menjadikan roboh berhala-berhala sesembahan kaum-kaum yang menyembah berhala. Saudaraku sekalian, ada banyak di antara kita yang menyembah uang. Ada banyak di antara kita yang menyembah hawa nafsu. Ada banyak di antara kita yang menyembah cinta manusia demi untuk dicintai suaminya yang haram-haram jadi halal. Ada yang begitu. Demi dicintai suaminya, ada yang cinta ditolak, dukun bertindak. Ada yang demi dicintai oleh manusia, pasang susuk, pasang apalagi tuh, ada lagi yang demi untuk disayang-sayang sama suaminya, muka dibikinnya jadi kain, tarik benang, sulam alis, sulam gigi. Nggak ada ya, gigi nggak ada yang disulam. Ini nanti lama-lama nih ada obras, pasang payet kayaknya nih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang kamu tuhankan? Siapa yang ingin agar hatinya tidak terjebak kepada memuliakan sesuatu yang tidak seharusnya dimuliakan? Siapa yang ingin hatinya tidak dipenuhi dengan keburukan-keburukan? Ustazah, saya susah banget menghilangkan suudzon. Ustazah, saya susah banget menghilangkan ujub, menghilangkan
hasut. Saya susah banget untuk menghilangkan kebencian di hati saya. Kepengen jadi orang yang hatinya bersih. Gimana caranya? Yuk bareng-bareng kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sebagaimana Allah menghancurkan berhala-berhala sesembahan dari kaum Romawi pada masa tersebut, juga berhala-berhala sesembahan di berbagai macam belahan dunia pada masa itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga mengangkat dari kita semua hal-hal buruk yang ada dalam diri kita. Insya Allah. Nabi Muhammad lahirnya adalah lahirnya hidayah. Lahirnya adalah lahirnya cahaya. Nabi Muhammad wulida makhtunan makhulan maktu'as surrah tawallat dzalika li syarafihi indallahi aidil qudrah. Beliau lahir sudah berkhitan. Segera saja Syafa ingin memutuskan tali pusarnya sebagaimana yang biasa dilakukan ketika ia sedang mengurusi seorang bayi yang baru dilahirkan. Ternyata tali pusarnya sudah kering sempurna. Dipandangi wajah sang bayi, di kedua matanya telah tertempel langsung dari ainul inayah, dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala, langsung dari tangan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di matanya sudah tertempel celak mata yang menempel sempurna. Sallu ala nabi. Manusia sih, tapi nggak kayak manusia yang lain. Indahnya, bagusnya, tampannya, akhlaknya, hatinya, ibadahnya, kasih sayangnya tidak sama dengan siapapun yang ada di atas muka bumi. Karena ia adalah bentuk dari rahmat dan kasih sayang Allah kepada seluruh yang ada di atas muka bumi ini. Bagindamu Nabi besar Muhammad, cahaya. Cahaya. Makanya kata Allah SWT dalam Al-Quran, Ya ayyuhan Nabi, Inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munira. Allah yang bilang tentang baginda kita Nabi besar Muhammad. Ya ayyuhan nabi, wahai Nabi Muhammad, inna arsalnaka, kami telah mengutusmu, syahidan, sebagai saksi bagi umatmu. Irhamkillah. Ini buat saya firman Allah nih yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah saksi bagi kita. Itu antara kabar gembira sekaligus berita yang agak menakutkan bagi saya. Kenapa begitu? Kabar gembira artinya bahwa Nabi Muhammad nanti yang akan menyaksikan bahwasanya kita adalah umatnya. Kenapa Nabi Muhammad bisa menyaksikan bahwa kita adalah umatnya? Saudariku sekalian, sebab seperti yang Allah ceritakan dalam salah satu ayat surat At-Taubah, kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Katakan kepada umatmu wahai Nabi Muhammad, i'malu, berbuatlah kalian, bikin baik, yang benar, jadi orang yang benar, hidup yang benar, sholat jangan tinggal, ibadah jangan tinggal, punya harga diri, jangan genit melaki-laki, yang benar hidupnya, sedekah yang banyak, sama suami yang benar, sama anak yang benar. I'malu, berbuatlah kalian di atas muka bumi ini.
fasayarallahu amalakum. Allah tahu semua perbuatan kalian, wa rasuluh juga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tahu semua perbuatanmu, Bu. Nabi Muhammad tahu semua perbuatanmu, Kak. Nabi Muhammad tahu semua perbuatanmu, Dek. Saat kamu janjian sama laki-laki di Indomaret, saat kamu jalan berdua-duaan di tepi pantai, Nabi Muhammad tahu kelakuanmu. Itu tadi, saya begitu tahu bahwa Nabi Muhammad tahu nih perbuatan saya. Antara saya senang bahwa semoga Nabi Muhammad menjadi saksi atas sedikit kebaikan yang saya lakukan, atas sedikit taat dan ibadah yang saya perbuat. Saya juga takut bahwa Nabi Muhammad menjadi saksi atas dosa-dosa saya. Inna arsalnaka syahidan. Malu kan kita umatnya dilihat sama Nabi Muhammad ngerjain dosa mulu. Malu kan. Jadi istri ngomel sama suami, nuntut mulu biar dikasih duit. Malu sama Nabi Muhammad. Betul, Bu? Betul, Dek? Dek, kamu kalau nggak kebayang nih tentang Nabi Muhammad, kamu bayangin gini aja deh. Kalau kamu bikin salah, kamu bikin dosa, kamu ketahuan sama seseorang yang kamu muliakan. Misalnya nih, kamu bayangin kamu lagi belanja sama anak kamu umur 4 tahun, umur 5 tahun, masuk ke Indomaret. Ntar saya dikirain endorse Indomaret nih. Tiba-tiba anak kamu numpahin barang, kamu marah banget, kesel sama anak kamu. Anggap jangan 4 tahun deh, agak susah diajakin ngomong. Anak kamu umur 7 tahun. Begitu kamu lihat anak kamu numpahin barang tuh, sampai susu gitu, sampai jadi pecah terus tumpah, kamu menebok duit pas-pasan lagi. Kira-kira kamu ngapain? Mau dijewer. Pas lagi kamu mau jewer, saya lewat di Indomaret misal. Tahu kalau kamu susah bayangin saya Ustazah Nur Aini deh. Pas lagi masuk ke Indomaret juga gitu, mau beli koyo. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya yakin nih kalau kamu selama ini sangat hormat sama Ustazah gitu, Ustazah Nur Aini, atau kamu sangat hormat sama saya gitu, atau siapapun deh gitu, orang yang kamu hormati, kamu mau jewer malu, betul gak? Ustazah, doain anak saya Ustazah. Awas Ustazah, anak saya nih Ustazah numpahin susu Ustazah, doain ya Ustazah. Gak jadi mau jewer, kenapa? Malu. Betul? Betul? Saudaraku sekalian, bayangkan kata Allah, inna arsalnaka syahidan. Kami mengutusmu wahai Nabi Muhammad sebagai saksi bagi umatmu. Nabi Muhammad tahu apa yang kita kerjakan, tahu urdat alayya a'malukum wa ana fi gabri. Amal perbuatan kalian umatku diajukan, dilaporkan kepadaku setiap harinya, sementara aku nanti sudah berada dalam alam kubur. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira, memberi kabar gembira sekaligus memberi peringatan-peringatan. Wa da'iyan ilallah, mengajak kita nih umatnya menuju Allah. Wa sirajan munira,
Nabi Allah utuskan kepada kita sebagai sirajan munira, sebagai lampu yang menerangi jalan kehidupan kita. Bu, Nabi Allah utus sebagai lampu yang menerangi jalan kehidupan kita. Bayangkan, Dek, Kak, Bu, bayangkan kamu masuk malam-malam di sebuah rumah yang kamu gak pernah tinggalin. Ada rumah dipinjamkan buat kamu selama beberapa hari, tapi malam hari itu lampunya gelap. Kamu masuk malam-malam hari, kamu buka, atau pintunya itu atau lampunya itu belum nyala gitu kan rumahnya kosong. Kamu buka pintunya, kamu baru melangkah sedikit nabrak meja, jalan sedikit nabrak kulkas, jalan sedikit lagi keantuk nabrak pintu. Saudaraku sekalian saya muliakan, caranya kalau kamu pengen gak nabrak-nabrak masuk rumah baru itu, bukan dengan kamu hafalin posisi-posisinya, bukan. Oh di sini meja, oh di sini kulkas, oh di situ dapur, oh saya kalau mau ngambil gelas di sini, oh ini ada lemari. Bukan. Akan tetapi kalau kamu pengen nggak nabrak-nabrak, cari stop kontak. Begitu kamu raba-raba dinding, kamu nemu stop kontak, dead, terang semuanya. Begitu terang, kamu langsung tahu, oh di situ kulkas, oh di situ meja. Kamu nggak harus hafalin posisi, nggak akan nabrak-nabrak lagi karena terang. Nabi Muhammad begitu dalam kehidupan kita. Sirajan munira, lampu yang bisa menerangi kehidupan kita. Makanya kalau kamu ngerasa kenapa ya saya hidup kok salah mulu. Saya dulu waktu belum nikah, saya mikir nih saya kayaknya kalau nikah bener nih. Saya nikah malah tambah lebih salah. Saya mikir nih bakalan bener nih kalau saya udah punya anak. Punya anak malah tambah lebih salah. Saya pikir nanti kalau anak-anak udah pada sekolah, udah pada besar-besar, saya bakalan seneng nih hidupnya, bakalan bener, bakalan enak nih. Oh tambah ternyata anak besar-besar, pada durhaka anaknya, nggak ngerti caranya ngerjain kehidupan. Bukan masalahnya ada pada caramu menjalankan kehidupan, kamu belum nemu tuh. Kamu belum nyari stop kontaknya. Nyalakanlah stop kontak dalam hidupmu. Stop kontaknya namanya Nabi besar Muhammad. Bikin terang hati, bikin terang pandangan mata, bikin terang pendengaran, bikin terang lisan. Orang kalau deket sama Nabi Muhammad semuanya bakalan bener. Orang kalau dekat sama Nabi Muhammad kayak orang yang jalan berada dalam jalan terang. Matanya ngelihatnya bener, telinganya dengernya bener, lisannya kalau ngomong bener. Anggota tubuhnya melangkah kepada kebenaran. Ngerti apa yang mesti dimasukkan ke dalam perutnya, apa yang harus dia tinggalkan. Ngerti caranya berbuat apapun, ngerti harus berbicara dengan cara bicara yang bagaimana, kepada siapa, pada waktu kapan. Jadi pinter. Siapa tuh yang jadi pinter? Yang dekat sama Nabi Muhammad. Jadi kalau kamu ngerasa jalan hidupmu salah terus-terusan, ini kok nggak bener ya, kok saya susah ya nata hati, kok saya salah mulu ya, kok saya nih nggak bener mulu nih cara ngomongnya, kok saya salah mulu, nyesel aja. Hari ini marahin anak, pas lagi dia tidur kita nyesel, besoknya kita marahin lagi, pas dia tidur nyesel lagi, terus aja begitu. Kok saya salah terus ya? Kamu kurang dekat sama Nabi Muhammad.
kamu kurang dekat sama Nabi Muhammad. Ketika Sayyidina Abbas datang kepada Nabi Muhammad, dia bilang, ya Rasulullah, wahai Rasul, khalini amtadihak, bolehkah aku memujimu wahai Rasulullah? Saya kepengen memuji-muji engkau nih wahai Rasul. Boleh gak? Diizinin gak? Nabi Muhammad bilang, tafadhal ya am, saddadallahu fak. Silahkan wahai paman, Allah akan menguatkan mulutmu. Saddadallahu fak. Allah akan menguatkan mulutmu. Saudara sekalian, maka pamannya Abbas kemudian memuji-muji Nabi, pujian-pujian panjang. Di antaranya, antalladzi lamma wulidta asyraqatil ardu wa adaa binurikal ufuku wa nahnu fi hadzal dhiya sublar rasyadinah tariku. Engkaulah wahai Tuhan yang ketika dilahirkan bumi gegap gempita dengan cahaya, dan kami umatmu berada dalam jalan terang tersebut. Saudaraku sekalian saya muliakan, pamannya Nabi ini Sayyidina Abbas cerita, sejak hari saya puji Nabi Muhammad, sejak hari Nabi Muhammad bilang saddadallahu faq, saya ngomongnya jadi tambah benar, saya bicaranya jadi tambah bagus, saya nggak pernah lagi sakit gigi, saya nggak pernah lagi sakit gusi. Dan dari waktu itu sampai berpuluh tahun kemudian saat ini tidak ada satupun gigi saya yang tanggal. Mulut, kalau banyak dekat sama Nabi Muhammad, Allah jadikan mulutmu benar. Percaya saya teman-teman. Kamu kalau ngerasa akhlak kok nggak bagus nih ya, udah nyesel-nyesel karena ngomong salah ke suami, tapi habis itu dikerjain lagi. Ada yang begitu? Suka nyesel nggak kalau habis ngomelin suami? Saya mah enggak ustazah, orang dianya ngomel lebih banyak daripada saya. Jadi sekalian, perempuan yang mulia tahu memuliakan suaminya siapapun suaminya. Perempuan yang hina hanya akan menghina suaminya siapapun suaminya. Jadi urusannya bukan, suami saya orang kayak begitu, ngapain saya hormat-hormat sama dia. Bu, lihat suami tuh pandangannya mesti bener. Suami itu adalah seseorang yang Allah jadikan kunci surgamu ada di tangan dia. Yang hormat suami, yang bener sama suami, takutnya kunci surga kamu dia telan. Susah nyarinya. Susah nyarinya. Fanduri ilaih, kata Nabi Muhammad, fa innama huwa jannatuki wa naruki. Perhatikan betul bagaimana kamu memperlakukan suamimu. Suamimu adalah jalan surgamu ketika kamu hormat, ketika kamu sayang, ketika kamu bagus perlakuanmu padanya. Jalan neraka bagimu ketika kamu menyia-nyiakan dia, ketika kamu menyakiti hatinya, ketika kamu berkhianat pada hartanya, ketika kamu berkhianat kepada dia. Jadi kalau kamu ngerasa akhlak saya kok sama suami nggak bener-bener ya, kayak udah sering nyesel, tapi habis itu diulang lagi. Gimana sih caranya biar bener nih, biar pinter jaga hati ngadepin suami? Gimana caranya? Bu, saya kasih tahu caranya. Deketin, nyalakan stop kontak dalam hatimu. Seseorang yang Allah sebutkan sebagai wa mubasyiran, sebagai basyiran wa da'iyan ilallahi bi'idzni wa sirajan munira.
sebagai seorang yang Allah sebutkan sebagai sirajan muniro, lampu yang menerangi. Menurutmu lampu yang menerangi apa? Kalau bukan menerangi hatimu, kalau bukan menerangi pikiranmu,